Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua layer pada TCP/IP, yaitu adalah application dan transport. Pada video kali ini kita akan membahas network layer. Jika teman-teman ingat, di application tadi ada banyak sekali HTTP, SFTP, POP3, dan ada IMAP, SSH, dan lain-lain. Kemudian di transport layer itu ada dua, yaitu TCP dan UDP. Adapun di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Jadi yang di network layer hanya ada satu yang biasa digunakan, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat, saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang IP address ya, bahwa IP address itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi agar komputer itu saling berkomunikasi, maka setiap komputer harus mempunyai IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address itu ada dua versi. Ada IP versi 4 dan versi 6. Tapi kita akan fokus dulu pada IP 4 dulu. Untuk versi 6 nanti akan ada section sendiri yang akan membahas versi 6. Jadi kita akan fokus pada IP versi 4. Selanjutnya kita akan mempelajari dua fitur yang digunakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama kita akan membahas addressing yang terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, addressing adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer pada jaringan komputer. Jadi di sini kita seperti halnya dengan teman kita. Kalau kita mau berkomunikasi dengan teman kita, pasti butuh nama untuk memanggil dia. Begitu juga pada komputer dan jaringan. Mereka juga butuh nama untuk berkomunikasi. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, komputer 1 IP address-nya adalah 192.168. Nah, IP address komputer 2 adalah 192.16812. Nah, jadi ini persis seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Nah, jadi routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 3 atau network layer. Nah, routing cara kerjanya itu hampir sama dengan kantor pos. Nah, contohnya nih. Jadi kita ada di sini. Ini kita nih. Ini kita ingin mengirim surat kepada teman kita. Teman kita ada dua, ada A, ada B. Misal seperti itu. Kemudian kita ingin mengirim surat kedua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke A, ada surat ditujukan ke B. Nah, ketika kita mengirimkan surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat di kotak pos terdekat di halaman rumah kita. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat kita, ya kan tentunya. Selanjutnya surat itu akan ditujukan ke kantor pos yang terdekat. Nah, seperti itu kan ya. Jadi sekali lagi, kita menulis surat dan surat itu akan kita taruh di kotak pos yang terdekat. Kotak pos di depan rumah kita. Nah, kemudian nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat kita, akan dibawa ke kantor pos yang terdekat. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat, dia akan mengolah surat kita ini, akan melihat surat kita itu ditujukan ke mana? Ditujukan ke A atau ditujukan ke B? Selanjutnya, kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya di sini kita ada A dan ada B. Nah, nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekatnya jalan mana. Nah, untuk dalam hal ini jalan terdekatnya adalah pos 2. Nah, selanjutnya dari kantor pos 2 itu akan langsung dikirimkan ke teman kita
atau address. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau untuk mencapai A itu ada 2 jalur. Kita bisa melewati pos 2 seperti ini, kemudian langsung ke address A. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, lalu ke pos 4 dan ke pos 2, langsung pada tujuan A. Nah, tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi gak efektif ya. Efektif itu dari kantor pos 1 langsung ke kantor pos 2 dan langsung ke address A. Nah, ini tugas dari kantor pos. Jadi kantor pos akan menentukan jalur terdekat untuk sampai ke tujuan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Begitu juga dengan surat B. Nah, untuk menuju ke jalur B kita ada 2 jalur juga. Dari pos 1 bisa ke pos 2 dan ke pos 5 dan pos 6, lalu ke address B. Bisa juga kita ke pos 1, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6, lalu ke address. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang paling efektif itu adalah langsung ke pos 2. Itu hanya melewati 1, 2, 3, hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan melewati pos 3 kita melewati 1, 2, 3, 4, harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini jadi yang paling efektif harus menggunakan jalur yang atas. Nah, ini adalah gambaran dari routing. Nah, di jaringan komputer itu juga ada mekanisme seperti ini, yaitu untuk menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu adalah ibarat router. Jadi sebelumnya kita sudah belajar juga tentang router ya teman-teman, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antar network, kalau teman-teman ingat. Nah, dalam ilustrasi tadi, kantor pos ini dalam jaringan komputer itu adalah router. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu dia ketika menerima suatu data ini akan ditujukan kepada siapa, kemudian router akan menentukan jalur terbaik pada tujuan, mirip dengan kantor pos. Oke, jadi ini adalah 2 fitur pertama yang disediakan oleh IP yang di network layer. Yang pertama kita tadi adalah addressing, dan yang kedua yang baru kita bahas adalah routing.